pun pengalaman. Ingin semisal nuli pamko, kau jenengan daumaken ujian. Pemirsa, Ketua Lembaga Dewan Adat LDA yang juga adik Pakubuwono XIII Kus Murtiyah atau GRAY Kus Murtiyah Wandansari ini memastikan upacara kenaikan tahta atau Jumenengan Pakubuwono XIV Hangabei akan diikuti dengan tarian sakral Bedoyo Ketawang, dan menurutnya hal ini mutlak dilakukan untuk upacara kenaikan tahta. Namun meski demikian, pihaknya belum memastikan kapan upacara kenaikan tahta ini akan digelar. Nah, saat ini Pakubuwono XIV Hangabei menurutnya telah sah sebagai pemimpin di Keraton Kasunanan Surakarta sejak dinobatkan pada Kamis 13 November 2025 lalu. Hanya saja pihaknya belum mengadakan upacara kenaikan tahta. Informasi lebih mendalam kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Syarifuddin, wartawan Tribun Solo. Rekan Ahmad Syarifuddin, selamat sore rekan. Ya, selamat sore rekan Isina dan Subinar. Boleh diinformasikan rekan Ahmad, apa alasan utama dari Lembaga Dewan Adat Keraton Solo sendiri belum menetapkan jadwal upacara naik tahta Pakubuwono XIV Hangabei meski masa bergabung dari Pakubuwono XIII sudah berakhir? Ya, Ketua Lembaga Dewan Adat atau LDA, Gusti Raden Ayu Kusmurtiawanantari, tidak menjelaskan secara pasti apa alasan utama kenapa ya saat ini tidak dikabarkan kapan upacara kenaikan tahta akan digelar. Ia hanya menyebut masih ingin melihat tanda-tanda alam gitu, atau ia juga menyebut ingin mencari petunjuk dari Yang Maha Kuasa gitu, terkait dengan nanti kapan akan diadakannya upacara kenaikan tahta. Itu rekan Isina. Kemudian bagaimana reaksi dari internal keraton sendiri mengenai belum dipastikannya upacara naik tahta ini, rekan Ahmad? Ya, hingga saat ini internal di keraton masih tidak banyak berbicara mengenai upacara kenaikan tahta yang akan digelar oleh kubu Pakubuwono XIV Hangabei ini. Ia hanya menyampaikan bahwa saat ini masih dalam proses untuk berunding atau bermusyawarah di internal keluarga keraton maupun koordinasi dengan pemerintah. Itu rekan. Sejauh informasi yang rekan Ahmad himpun, apakah ada pihak yang mendorong agar penetapan upacara ini dilakukan sesegera mungkin? Ya, sampai saat ini tidak ada yang secara khusus untuk mendorong agar upacara kenaikan tahta ini segera digelar. Dan hanya saja memang Pakubuwono XIV Surabaya, yaitu kubu yang lain, memang sudah mengadakan lebih dulu, dan ini kemudian menjadi pertanyaan publik bagaimana Pakubuwono XIV Hangabei ini kemudian akan melegitimasi kekuasaan atau pengaruhnya, sementara kubu lain sudah terus berjalan dengan upacara kenaikan tahta, bahkan sudah membentuk badan baru dan saat ini sudah melakukan banyak hal di kepemimpinannya yang baru gitu. Seperti yang rekan Ahmad Syarifuddin sampaikan, pasti akan menimbulkan pertanyaan publik. Namun apakah keterlambatan ini juga berpotensi menimbulkan dampak untuk kedepannya, terkhusus pada struktural adat dan juga tata kelola keraton sendiri? Ya, hingga saat ini dari pihak Pakubuwono XIV Hangabei menyampaikan bahwa saat ini di kubunya tersebut memang mengakui bahwa menggunakan bebadan yang lama yang sudah dijalankan sejak era Pakubuwono XIII yang versi Lembaga Dewan Adat tentu saja. Dan saat ini mereka juga sebenarnya sudah bekerja gitu untuk melakukan prosesi-prosesi adat maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Keraton Kasunanan Surakarta. Dan Pakubuwono XIV Hangabei sendiri juga sebenarnya sudah sah sebagai seorang pemimpin di Keraton Kasunanan Surakarta, dan upacara kenaikan tahta sebenarnya hanya lebih kepada pengumuman kepada publik atau masyarakat mengenai penerus tahta yang baru, dan itu memang tidak benar-benar berdampak secara langsung terhadap struktural di internal Keraton Surakarta begitu. Baik, setelah ditentukan hari untuk kenaikan tahta ini, apakah nanti ada kemungkinan memang keduanya ini akan dinobatkan atau hanya salah satu saja, rekan Ahmad? Ya, masing-masing saat ini berjalan dengan cara mereka masing-masing dan keyakinan mereka masing-masing, dan hingga saat ini juga
masing-masing tetap masih saling mengklaim bahwa pihaknya merasa yang paling berhak atas penerus tahta. Dan hingga kini juga masih belum ada uh, sinyalir-sinyalir nantinya akan ada kesepakatan di antara kedua belah pihak gitu. Untuk nopo memperingati 40 hari wafatnya Sinuhun Pakubono ke-13 dari badan dari Sinuhun 14 beserta keluarga besar Sintono Darah Dalem, dan semua sudah selesai. Kami memang sangat terbatas untuk acara hari ini karena juga menopo masih ada toto coro yang selanjutnya, karena untuk hari ini kan sebetulnya sudah mulai hari Minggu kita mulai dengan persamaan Quran dulu gitu, terus sekarang ya, seperti yang saya sampaikan di dalam tadi bahwa kami sangat berharap kepada seluruh Sintono di dalam dan pastinya masyarakat seluruhnya yang memang saya melihat di medsos terus-terusan sangat mendukung dan sangat menginginkan keraton ini segera tentrem kembali, terus bisa melestarikan peninggalan budaya yang memang itu menjadi satu keharusan bagi kami dan pastinya semua warga masyarakat yang mencintai kebudayaan Jawa yang sumbernya dari keraton. Nah, ini kami harapkan doa dari warga masyarakat semua untuk supaya secepatnya kami sendiri juga terus memohon kepada Allah dan pastinya petunjuknya juga dari para leluhur kami, yang mana kami sebagai penerus yang paling utama yang harus kita pegangi adalah paugeran, yang mana paugeran ini sudah diharuskan dari turun temurun. Kalau sampai kita menyalahi itu, kami pasti akan disalahkan banyak orang atau keluarga besar dinasti Mataram. Ini yang paling utama bagi kami untuk bisa tetap berpegang pada paugeran dan etika yang betul-betul harus kita nomor satukan, harus kita kedepankan supaya semuanya bisa selesai dengan baik. Gitu. Setelah ini ke depannya untuk rencana gimana seperti apa? Saya tadi sudah sampaikan bahwa untuk Jumenengan sebetulnya kan kami sudah melakukan di tanggal 13 itu, walaupun deklarnya secara itu. Tapi untuk tata cara upacaranya nanti kita mengikuti alam seperti apa. Artinya masih dalam rencana atau masih belum ada ketetapan? Ya, rencana pasti gitu. Tapi hari hanya itu karena saya sendiri kan sudah kirim surat kepada pemerintah. Setiap pergantian raja seperti dulu Pakubono ke-13 saya juga laporkan kepada pemerintah gitu. Nah, ini saya mengharapkan untuk apapun kita kan Bapak sudah menggabungkan kerajaannya ke dalam NKRI dan kita pasti juga menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sinuhun Pakubono ke-12 untuk bisa terus nyambung dengan pemerintahan Republik yang mana Sinuhun sendiri raja pertama di dunia yang mengakui dan mendukung Republik ini. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan besar untuk lestarinya keraton ke depan, bagaimana supaya
hubungan itu langgeng dan baik itu. Ini yang mungkin selama ini kami sendiri juga merasa memahamkan kepada para pejabat untuk kembali kepada kesepakatan, terus yang dimana kesepakatan itu juga tidak hanya Keraton Surakarta saja, tapi seluruh keraton-keraton Nusantara, dan itu dilindungi oleh konstitusi Republik ini. Jadi ini yang perlu kami terus sadarkan kepada para pejabat baik dari daerah sampai ke pusat, bagaimana beliau-beliau ini sebagai pejabat punya tanggung jawab besar terhadap lestarinya keraton-keraton seluruh Nusantara ini, dan pastinya sekarang ini yang lagi bergolak dikit-dikit itu adalah Keraton Surakarta. Ya. Berarti kalau untuk pemerintahannya Keraton Solo jalannya seperti apa, Gus? Ya seperti ini, kami sudah juga ada bebadan yang terbentuk gitu? Ya kalau kami kan melanjutkan bebadan yang sudah ada. Oh, iya. Sinuhun Pakubono ke-13 yang lalu itu. Ya. Dan itu yang selama ini juga sudah bekerja itu, dan itu juga personilnya juga pada waktu Sinuhun Pakubono ke-12 masih ada gitu. Mungkin saya sendiri kan juga putri dari Sinuhun Pakubono ke-12. Saya sejak lahir sampai sekarang juga bekerja di keraton. Menegaskan kembali berarti kalau untuk tata cara semenangannya itu masih menunggu dari petunjuk pusat Untuk Sinuhun Iya. Ngabei ini, iya. masih menunggu dari pusat. Ya sebetulnya menunggu tidak, tapi kami menghormati apa yang sudah dilakukan oleh Sinuhun Pakubono ke-12. Apapun kita harus nyambung dan harus pastinya beliau-beliau ini ada saran, ada arahan-arahan supaya itu lestari itu. Untuk target maksimal kapan gitu? Oh enggak. Siap. Ini nanti Gusti Allah yang nanti kalau saya kabari. Ya. Di tempat sama. Akan Ya ada. pastinya ya. Siap. Besok akan ada tari bedoyonya, jadi kayak ini setelah Apakah setelah 40 hari nanti akan ada dari bedoyo? Ya nanti kalau jumenengan yang lengkap upacoronya itu ya itu salah satu kelengkapan dan itu suatu keharusan raja di Keraton Surakarta di ada ya. Hari ini ketika Jawa memang sudah diundang, memang tidak hadir atau seperti apa sih? Mengundang secara langsung tidak, tapi beliau tahu kami juga sampaikan kalau kami mau ada 40 hari di hari ini gitu. Dan sekarang ini saya juga mau rapat untuk urusan panggung Sanggabuana dan museum. Ke abu-abu, masih ada beberapa yang berpakaian yang mungkin tidak punya seragam putih, tapi memang kalau biasanya Wilujengon itu memang diharuskan pakai SKP, tapi nggak apa-apa dengan motif lain, yang penting kan tidak motif bludru, tidak motif bunga-bunga atau motif yang sifatnya tidak boleh dipakai di keraton. Mungkin rencana terdekat seperti apa tuh pemerintah keraton? Rencana terdekat, saya masih mikir ke sana itu loh. Baru aja saya urus untuk pemasangan bambu, karena itu sebetulnya juga masih mau ranah revitalisasi. Setelah ini nanti panggung selesai, masih ada tahap awal museum juga selesai. Malah ketambahan yang ada di Bangsa Pratonggo mengalami penurunan kayu dan sebagainya, kita usahakan untuk ditopang dulu pakai bambu. Jadi saya masih fokus untuk pembenahan keraton yang mana memang harus disegerakan, kalau tidak nanti dampaknya lebih parah lagi untuk kebakaran lain. Hanya itu, fokus ke situ dulu. Kalau untuk rencana tata cara yang jumenengan belum ada? Belum, kita masih fokus pembenahan keraton semuanya. Kalau bisa selesai nanti insya Allah, karena begini, yang satu direvitalisasi, sebelahnya mengalami kerusakan. Ini nanti sebelahnya didandani lagi, sebelahnya ngerusak terus gitu sampai nanti selesai. Yang dari awal itu sudah mulai ada kerusakan lagi. Kita hanya fokus di situ dulu. Berarti Ya. terkait itu koordinasinya dengan kementerian atau Pemdas? Semua dengan khususnya dengan kementerian
dengan BPK dari Cagar Budaya tetap harus ada kajian-kajian khusus yang mana tidak sembarang mengganti atau melakukan revitalisasi. Jadi kita semua masih mengerjakan terus sampai pokoknya nanti ya insya Allah doakan kalau nanti keraton bisa jadi bagus lah. Jadi saya mau berusaha untuk juga memantau perkembangan revitalisasi yang mungkin sudah bisa dilihat Panggung Songgobwono dari luar itu kan sudah wajah baru dengan cat yang mungkin lebih jreng ya, karena sebetulnya kan warna catnya seperti ini, cuman karena sekarang kode catnya ini nggak ada ya kita upayakan tetap di warna biru. Akhir tahun selesai. Insya Allah sebentar lagi selesai juga untuk panggung, yang lain menyusul. Gitu. Sebenarnya apa alasan khusus Ya? targetnya selesai yang panggung Buwono itu kapan ya? Saya belum tahu ya, karena masih finishing yang ada di dalam juga. Nanti kalau sudah dikerjakan selesai oleh tukang-tukang mandor juga nanti kita diberitahu. Kalau terkait berita di media sosial, imbauan dari Gusti seperti apa untuk aktif jalan dan masyarakat? Himbauan apa? Imbauan untuk menenangkan terkait berita-berita keraton di medsos yang ramai. Apa ramai? Gusti, setelah kemarin pertemuan dengan Gusti Purboyo sendiri, apakah sudah ada komunikasi lagi atau seperti apa? Tidak, hanya salam-salam saja, salam silaturahmi yang mungkin kebetulan satu tempat di masjid sama-sama melakukan ibadah ya baik, tidak masalah, hanya silaturahmi itu aja. Kalau untuk masalah kelanjutan belum ada ya, kita nanti biarkan itu pembicaraan keluarga tersendiri gitu nggih. Saya ditunggu Ada alasan di sosial. khusus memakai kacamata hitam hari ini? Saya itu habis masuk angin mata saya sayu hitam semua ya sudah, daripada ini kena sinar matahari juga nggak enak, pakai kacamata aja. Yo ben ketok saja piye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.